Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah Tengah Rabu pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari saya undang kita semua untuk mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menghadap tahta Allah yang Maha Kudus. Ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Baik, kami mau menaikkan ucapan syukur kami dari hati kami yang terdalam. Karena apabila kami ada pada hari ini, itu semua karena kasih karunia dan kebaikan-Mu. Kami mau belajar untuk lebih lagi mengasihi Engkau melalui hidup kami yang melakukan firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan, dan berikanlah kami hikmat-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita mau bersama-sama menaikkan penyembahan kita melalui pujian ini. Engkau Bapa-Ku satu-satunya, tiada yang lain di dalam hatiku. Engkau Bapa-Ku satu-satunya, tiada yang lain di dalam hatiku. Hidup hanya untuk melayani-Mu, Bapa, menyenangkan perasaan Bapa. Engkau Bapa-Ku satu-satunya, tiada yang lain di dalam hatiku. Hidup hanya untuk melayani-Mu, Bapa, menyenangkan perasaan Bapa. Takkan ku kecewakan hati-Mu, Tuhanku Yesus, yang telah mati bagiku. Engkau penebus, ku kenakan hidupku jadi saksi setia. Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Mari bersama-sama dengan lebih sungguh. Engkau Bapa-Ku satu-satunya, tiada yang lain di dalam hatiku. Hidup hanya untuk melayani-Mu, Bapa, menyenangkan perasaan Bapa. Takkan ku kecewakan hati-Mu, Tuhanku Yesus, yang telah mati bagiku. Engkau penebus, ku kenakan hidupmu jadi saksi setia. Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Takkan ku kecewakan, takkan ku kecewakan hati-Mu, Tuhanku Yesus, yang telah mati bagiku. Engkau penebus, ku kenakan hidupmu jadi saksi setia. Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Mari sekali lagi
Tuhanku Yesus yang telah mati bagiku, Engkau penebus. Ku kenakan hidupmu jadi saksi setia, Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Kami tidak mau lagi mengecewakan hati-Mu ya Tuhan, dan kami mau terus mengenakan hidup-Mu dan menjadi saksi-Mu yang setia. Melalui kesucian hidup kami mau terus menyenangkan-Mu. Mari dengan lebih sungguh kita sampaikan kepada Tuhan. Dengan hati yang tulus, ku rindu hidup kudus. Dengan hati yang tulus, ku rindu hidup kudus. Dalam segala perkara menyenangkan-Mu Bapa. Kau segalanya bagiku, Engkau kehidupanku. Hanya Kau yang ku perlu, hanya Kau yang ku perlu. Tuhan pegang tanganku. Di mata-Mu, di mata-Mu aku istimewa, karena bagiku Kau segalanya. Hidupku hanya untuk kesukaan-Mu. Bahagia
bless you. Tuhan berkati. Shalom. Haleluya. Ya. Nice to meet you. Senang ya kita Opa bisa bertemu dengan semuanya dimanapun Bapak Ibu berada ya. Dan anak-anakku di gereja apa sajalah ya. Kita satu dalam Tuhan ya. Jadi we are one. Ya, jadi enaklah kita semuanya ya. Oke. Kali ini Opa mau berbagi tetap dalam bahasa dengan judul-judul bahasa Mandarin ya atau Tionghoa ya. Karena ya Opa ngertinya ini ya. Jadi Opa bagikan ya. Dalam bahasa Mandarin ini dibaca Kong Zi. Kong Zi ya. Tulisannya sih kalau pakai pinyin itu Gongji. Tapi kalau dibaca Gongji kan jadi kacau balau ya. Kong Zi. Artinya apa? Bisa diartikan mengendalikan, menguasai, mengontrol ya. Dan hati-hati, kenapa? Ini bisa positif, bisa negatif, ya. Kalau kita sesuatu ada yang negatif kita kontrol, kita kuasai, kita kendalikan, maka kan jadi positif. Tapi kalau yang positif malah kita yang kontrol dan sebagainya, malah jadi ujung-ujung jadi negatif. Nah ini hati-hati ya, nanti ceritanya bisa panjang tuh, ya. Karena kalau kita misalkan ya bahasa pasaran ya, kepo. You know kepo kan ya? Mau tahu aja urusan semua. Itu juga bisa jadi ya menguasai pembicaraan di meja lagi makan-makan. Wah, kayak udah paling paling pinter aja dah. Paling hebat lah, paling mengerti lah. Sampai Opa juga pernah ngomong sama ada orang ya. Waduh, hebat ya kalian ya. Kau lebih hebat dari Mbah Google, Opa bilang. Semua ngerti. Dan itu malah diketawain orang kan. Karena ternyata dia salah ngomong gitu ya, tapi ya itulah dia tidak bisa menguasai mulutnya istilahnya ya. Lalu sini juga kalau sombong ya tidak bisa menguasai kesombongannya, itu harus dikuasai. Itu karena itu negatif ya. Yang kecil juga dibesar-besarin, itu juga harus dikuasai supaya jangan meledak semuanya ya. Karena benar atau salahnya kan waktu yang harus membuktikan siapa benar siapa salah. Kalau detik itu kan jadi repot. Ya, oke. Nah, setelah kita dengar sedikit mengenai ini, lalu sekarang apa yang harus dikendalikan? Nah, menurut Bapak Ibu apa nih? Banyak sih kalau mau di apa dibacakan semuanya ya banyak ya. Tapi apa hanya sebagian aja ya. Yang pertama misalkan contohnya ya, cingsi. Apa itu cingsi? Suasana hati. Sekalipun kita dalam keadaan apa susah, dan mengalami kesusahan dan sebagainya, kita harus menguasai hati kita. Kalau tidak, kita sendiri yang susah, itu istilahnya. Nah, itulah menguasai, mengendalikan dengan dari segi positif. Supaya kita tidak terlarut dalam kesusahan dan lain sebagainya, yang ujung-ujungnya menyusahkan diri kita sendiri. Lalu yang kedua, singtai. Apa sih singtai? Karakter dan pikiran. Kalau kita tidak kuasai juga itu, maka repot. Karakter kita jadi buruk, ya. Dan pikiran kita juga, wah negatif terus akhirnya. Ini salah, itu salah, semua salah. Semua orang tidak benar, yang benar kita sendiri. Itu juga harus kita kuasai atau kendalikan. Kalau kita tidak mengendalikan itu, nah kita hancur sendiri. Tidak punya teman. Bayangkan kalau satu gereja Anda ajak ribut semuanya. Walaupun Anda hebat, Anda zero loh. Bapak pernah ngomong tempo hari ya, IQ tinggi, bagus. Anda bisa sekolah, bisa ada S1, S2, S3. Itu tidak mudah. Ongkos besar dan lain sebagainya. Terus Anda sekolah teologi ya, waduh, Anda dapat gelar sampai doktor. Oh, haleluya. Tidak mudah untuk dapat itu, ya, untuk mencapai itu. Tidak mudah. Bagus kok. Nggak ada salahnya. Tapi itu IQ dan SQ. Nah, itu SQ bukan Singapore Airlines, bukan ya. Spiritual quotient. Lalu yang ketiga, nah ini yang penting, emotional quotient, EQ. Kalau EQ-nya tidak ada, maka itu yang dua di depan, IQ sama SQ, menurut Opa, kosong, zero, nol. Percuma Anda hebat, kalau Anda punya karakter tidak bagus. Anda tidak menyenangkan semua orang. Kalau Anda tidak bisa menyenangkan orang, bagaimana Anda bisa menyenangkan Tuhan yang tidak kelihatan menurut Opa? Bohong besar. Ya, yang ini boleh setuju boleh enggak ya, tapi pendapat Opa begitu.
Kita bawang besar. Semua orang sudah nggak suka sama kita. Terus Tuhan suka. Kalau manusia nggak suka, lebih lagi Tuhan. Apa sih begitu? Ya. Lalu berikutnya ya, singching, perasaan. Perasaan itu jangan terlarut-larut dengan, aduh, kesedihan, penderitaan. Jangan, itu harus dikuasai. Karena itu membawa kita kepada kehancuran. Apalagi sesiang. Sesiang itu cara berpikir. Bukan hanya pikiran saja, tapi cara berpikir. Kalau cara berpikir kita tidak disesuaikan dengan firman Tuhan, maka ujung-ujungnya kemana kita? Kemana kita akan berujung? Anda jawab sendiri. Berikut lagi, cingkan, emosi. Nah, itu emosi juga harus kendalikan. Kalau kan ribut terus sama orang. Bisa-bisa pukul-pukulan, dan bisa bahkan di televisi begitu banyak. Sampai terjadi, ya, melukailah bahasanya lah. Gitu. Berikutnya lagi, kemarahan, penuh. Ya, kalau orang marah-marah ya ada ayat sih, boleh marah, Yohanes Yesus juga marah, tapi bukan marah-marah loh. Kalau marah-marah terus, ya kesetanan lah. Nggak mungkin kita ketuhanan, nggak mungkin. Ya. Lalu sini, yang dikendalikan apa lagi? Ini nih yang bahaya nih. Ngerti ya? Ini kalau nggak dikendalikan, waduh. Opa nggak bisa bayangkan deh. Banyak orang sukar mengendalikan mulutnya, sehingga akhirnya melukai orang. Opa kasih contoh ya, kalau kita terluka kena pisau, memang terluka, sakit iya, tapi bisa sembuh loh. Bisa sembuh dalam kurun waktu tertentu, oke? Tapi kena kata-kata, itu bisa dibawa sampai mati loh. Tidak oleh semua orang, tapi oleh sebagian orang ya bisa diingat terus. Kamu pernah ngomong begini kan aku. Kamu pernah mengatai aku begini kan. Kamu pernah begini kan. So, hati-hati dengan mulut. Kecil sih kecil, tapi waduh bisa mengendalikan semuanya. Seperti kapal cruise yang 14 tingkat dan lain sebagainya. Coba dikendalikan dengan setir yang kecil. Pesawat terbang Boeing yang besar, dikendalikan juga yang kecil. Nah, hati-hati kalau kita tidak mengendalikan ini, repotlah kita. Lalu apalagi macam-macam lah ya. Bahkan hubungan kita dengan orang-orang sekeliling kita. Kalau kita tidak hati-hati mengendalikan kita punya cara berhubungan dengan orang, maka kita akan terkontaminasi atau tertransferkan oleh keadaan orang-orang itu. Maka itu bergaul hati-hati, khususnya buat anak-anak muda. Kau bergaul hati-hati. Kalau kau tidak hati-hati, maka kau akan terkontaminasi dengan teman-temanmu yang punya pola pikir tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contoh yang paling gampang deh. Opa tidak anti. Jangan sampai ke sana. Oke? Jelas ya? Tapi kalau kita yang jelas, misalkan laki-laki atau perempuan sama saja. Kalau kita betul-betul adalah jenisnya laki-laki atau perempuan, lalu kita bergaul dengan yang tidak jelas, ngerti ya? Apa kemana ngomong ya? Yang tidak jelas. Maka pada satu waktu kita akan terkontaminasi dengan mereka, maka kita pun akan tidak jelas. Laki-laki atau perempuan. Nggak percaya silahkan, cobain aja deh. Hati-hati. Jadi bergaul dengan orang juga kita harus bahasa ininya kita harus kendalikan juga nih. Bukan jadi sombong. Oh nggak mau bergaul. Wih itu orang berdosa. Kita orang wah tidak bukan itu bukan ke situ bukan ke situ ya. Tapi marilah hati-hati bergaul terutama pada akhir-akhir zaman ini. Pola pikir anak-anak semua sudah berubah. Nah kita kalau nggak hati-hati kita ke bawah. Anda bergaul dengan peminum, maka Anda pun jadi peminum. Anda bergaul dengan orang yang suka merokok, maka Anda pun akan jadi merokok. Nggak percaya silahkan cobain aja deh. Anda akan dikasih sebatang, cobain dah nggak apa-apa. Lama-lama sebungkus. Itu aja. Anda minum segelas pertama, ya segini, ya oke. Tapi lama-lama sebotol. Karena peminum suka dengan peminum. Perokok juga suka dengan perokok. Mereka mau juga kita sama dengan mereka. Nah kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, maka kita akan jadi mereka. Selesai begitu aja bahasanya. Jadi jangan dibikin ruwet-ruwet, jangan dipikir kemana-mana. Cari yang gampang aja deh, ya. Lalu kalau kita baca ya, khususnya pergaulan, Opa juga harus streskan ya, hati-hati ya bergaul ya. Karena kadang-kadang anak-anak Tuhan juga gak peka ya, Opa lihat ya. Maaf aja, gereja pun kadang-kadang gak peka kok. Maaf aja ya.
Kalau kita sudah pernah ada satu kebaktian ya, mengundang orang terkenal sih ya, kita tidak boleh sebut nama ya, kode etik. Tapi lalu opa bilang sama mereka, "Sorry ya, eee, ada kebetulan anak-anak perempuan juga, opa kan kenal ya." Opa tanya, "Sini sini, tanganmu mana?" "Kenapa opa?" "Tangan saya." "Enggak, kasih tanganmu mana?" "Tuh tanganmu mah masih muda kan, licin kan ya?" "Iya." Kakek tangan opa udah keriput nih ya, tangannya masih licin. Aku tanya, "Yang diundang laki perempuan?" "Laki opa." "Oke. Tangan dia kan kamu lihat kan? Kamu kan deket-deket dia kan? Sebelah dia tadi kan? Tangan dia sama tanganmu, mana yang lebih halus?" "Iya opa, tangan dia lebih halus opa." Udah ngerti ya? Itu aja. Bukan berarti harus semua tangan halus tuh begitu, tidak, ya. Tapi Anda harus mengerti, kalau yang begini dikasih panggung, naik mimbar, Anda nggak salah, berarti jemaat yang di bawah, oh boleh. Kalau boleh ya kita juga boleh dong. Wah gereja menyetujui kok. Ya sudah, kan orang banyak yang nggak ngerti. Anda mengerti loh, masa begini nggak ngerti? Pernah dulu satu kota, Opa kan hamba Tuhan, khotbah, tapi sebelum khotbah kan ada selalu WL naik mimbar kan, kirim pujian, oke. Opa nih udah kayaknya laki bukan, perempuan bukan nih. Opa bilang sama pengurusnya, "You lihat ada yang head ada." "Enggak ada Opa." Lihat udah begitu tuh. "Emang Opa tahu?" "Loh, memang gua musti tahu dulu? Kan dari jalannya sudah kelihatan, dari cara dia ngomong udah kelihatan." Nah, setengah tahun kemudian dia dibunuh sama pacarnya yang sejenis. Baru mereka, "Oh iya iya, oh kita nggak tahu Pak." Nah kalian nggak peka sih, ya, kalian nggak peka sih, ya. Nah ini yang repotnya, ya. Kalau kita baca yuk, 2 Timotius 4 ayat 5, ya. Itu dikatakan apa? "Tetapi kuasailah dirimu," itu diri kita, "dalam segala hal, bersikap, bertutur kata, ya berpikir dan macam-macam ya semuanya ya. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu." Ini bukan berarti kita hanya hamba-hamba Tuhan loh. Semua orang, di mana di bus, kemarin Opa habis pulang dari satu tempat, naik taksi, ternyata taksinya orang Kristen juga ya. Dia akhirnya dia lihat, "Opa kayaknya wajah Bapak nih familiar nih." Saya bilang, "Iya, kenapa emang di TikTok-nya lihatnya ya?" Gitu aja Opa ngomong. Langsung, "Oh iya iya iya," gitu. Akhirnya dia bersaksi. Dia memang tidak naik mimbar, tapi dia sekarang sebagai sopir taksi, dia bersaksi kepada orang-orang yang mau diajak ngomong lah bahasanya. Nah itu juga pelayanan kan? Tidak semua pelayanan harus di mimbar. Supaya dilihat orang keren gitu. Wah, no, 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 no. It's not like that. Kalau kita baca 1 Petrus 4 ayat 7. "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa." Kalau orang tidak tenang bagaimana bisa berdoa? Hah? Justru kalau kita tenang, kita kuasai pola pikir kita kuasai keadaan kita semua, sehingga kita bisa berpikir jernih dan kita bisa mendapatkan jalan keluar dengan bahasa lain mungkin ada yang bilang, "Oh dapat Tuhan bukakan jalan." Ya silahkan pakai bahasa itu juga nggak apa-apa, silahkan. Atau Tuhan jawab doaku, boleh juga, silahkan, istilahnya. Tapi Anda harus tenang, kuasai hatimu, kuasai segala macam semua yang membuat kita tidak tenang. Sehingga kita bisa berdoa kepada Tuhan dengan pengucapan syukur dan lain sebagainya. Itulah yang Tuhan kehendaki. Tapi apakah itu mudah? Apalagi buat yang sudah terikat. Menurut Opa sih tidak. Tidak mudah loh. Tapi walaupun tidak mudah ya harus. Bukan berarti boleh tidak. Bukan itu bahasanya. Walaupun tidak mudah, bukan berarti Opa mengiyakan. "Oh iya Opa kan Opa sendiri yang ngomong, nggak mudah." Iya, Opa juga babak belur kok. Pernah dengan setengah mati kok. Hati ingin, maaf ya pakai bahasa bahasa pasar ya, sikat belai. Tapi firman bilang, "Jangan ampunilah musuhmu." Itu kan susah kan? Emangnya gampang?
Baca sih gampang, ngomong gampang, sorry aja. Hati ingin balas. Apa ya, saya punya kemampuan untuk balas. Saya punya dana untuk balas kok. Tapi begitu baca firman, pembalasan tangan Tuhan. Aduh Tuhan, kok susah amat. Suruh ampuni musuh lagi. Hah? Nggak salah Tuhan. Dia sudah menyakitkan aku Tuhan. Dia sudah merugikan aku Tuhan. Aku suruh ngampunin. Tidak mudah bos. Tapi mau nggak mau harus lakukan. Karena itulah yang menguntungkan kita. Memang tidak segera. Nanti di ujungnya, maka itu Opa sering ngomong sama anak-anak yang belum menikah ya, terutama terhadap anak-anak perempuan nih ya. Opa suka di mimbar kadang suka langsung Opa udah deketin dah. Oke, udah punya pacar belum? Udah Opa, oke. Opa cuma tanya, nanti kan mau menikah kan? Iya. Opa cuma tanya, kamu sekarang ini dalam keadaan dengan pacarmu, kalau nanti menikah ya, kita kan nggak tahu hidup ini jadinya bagaimana. Besok mau bagaimana, kita maunya happy tentu. Tapi kadang-kadang nggak happy loh. Ya, oke. Anda mau menangis di depan, ketawa di belakang, atau mau ketawa di depan, menangis di belakang? Karena banyak orang yang menangis di belakang, ketawa di depan. Ketika Anda sudah punya anak 3, 4, lalu sang suami meninggalkan Anda, ataupun selingkuh dan lain sebagainya, maka Anda menangis kan? Nah, di depan Anda ketawa loh. Teng, 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 teng. Ih, happy, luar biasa. Di belakang nangis. Kalau Opa bilang, mendingan andai kata terjadi lebih baik kalau nangis di depan, ketawa di belakang. Dengan maksud apa? Nah, di depan ini buat anak-anak muda, khususnya yang perempuan ya. Yang laki juga sama lah ya. Tapi kebanyakan perempuan ya. Mata tuh gedein tuh. Lihat tuh pacarmu tuh, semuanya. Ya, nanti kalau sudah menikah, ya merem-merem dikit lah. Jangan dibalik. Sebelum menikah pokoknya, dia cinta aku. Dia mengerti aku. Dia sayang aku. Opa suka tambahin pret. Puji Tuhan sih kalau begitu sih ya, puji Tuhan ya. Tapi nggak selamanya itu, Nak. Nggak selamanya itu. Mendingan kau lihat dulu semuanya. Nah, kalau kau sudah terima dia dengan segala kekurangannya, ya sudah terima terus. Nah, Tuhan pasti kasih kekuatan. Karena kita, firman mengatakan apa? Kita tidak pernah akan dicobai melebihi kekuatan kita. Dan di saat kita mengalami itu semua, Tuhan pasti menyertai. Ayo jalankan terus. Ini pilihanmu. Jangan kau alasan. Apalagi minta cerai. Ngerti? Nggak mudah memang. Tapi itulah kehidupan. Tidak semuanya ketawa terus. Ada yang tanya begitu. Saya mau ketawa terus om. Opa. Nggak ada. Saya bilang. Nggak ada hidup ini ketawa terus. Iya. Kadang-kadang nangis, kadang-kadang ketawa kok. Iya begitu aja. Tinggal Anda bagaimana, mau terima nggak? Nah ya, pengendalian diri hanya dapat dilakukan dengan memberi tempat yang nyaman bagi Roh Kudus dalam hati kita. Ini tadi pagi juga quotes-nya dari Pak Eras juga ada bunyi seperti ini nih, memberikan tempat yang nyaman gitu ya bagi Roh Kudus. Ini artinya apa sih? Yuk kita lihat yuk. Caranya gimana sih yang gampang deh ya. Kita baca ya. Mazmur 62 ayat 1 dan 2, karena kadang-kadang di Mazmur ini oleh beberapa Alkitab ada ayat 2 bisa jadi ayat 3, ayat 1 bisa jadi ayat 2 ya. Jadi kita baca semuanya ya. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Ayat berikutnya berbunyi apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Wah, semua hafal ya. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku. Hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Nah, this is the one and only way. Hanya satu-satunya jalan supaya kita tenang dan Roh Kudus bisa menyenangkan, kita bisa membuat Roh Kudus jadi nyaman dalam diri kita, maka kita harus dekat dengan Tuhan. Tanpa dekat dengan Tuhan, kita nggak ngomongin aja nggak apa-apa ya. Kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, ya otomatis jangan mendekati kita kan hantu. Itu aja bahasanya. Jangan dipersukir, jangan dipersukir lagi. Jangan dipersukar. Ya, jangan dipersukar. Jangan dibikin ngejelimet. Alkitab tuh nggak perlu ngejelimet lah.
Menurut Opa sih gitu aja. Mari, ada problem, dekatkanlah diri dengan Tuhan. Dan kalau dekat dengan Tuhan, maka otomatis Roh Kudus merasa nyaman bersama dengan kau. Di situ kau akan dibukakan jalan, pikiranmu, dan lain sebagainya. Sehingga engkau bisa solve your problem. Oke? Ya, kalau kita teruskan lagi ya, semua harus diusahakan melalui segala kesulitan itu. Enggak tiba-tiba dengan wala-wala tuh plok. No, 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 no. No ya, ya. Menahan emosi, menghilangkan keakuan kita. Karena itu juga jadi problem tuh, ya. Mau menerima nasihat orang yang bijak dan firman-Nya. Mau nggak? Sebab kadang-kadang firman sama kemauan kita kan bertentangan. Kita maunya A, firman maunya B. Kayak tadi Opa bilang. Opa maunya balas kok. Tapi firman bilang jangan, suruh mengampuni. Kan bertentangan. Nah, kita mau turut yang mana? Kita ngaku anak Tuhan. Tapi kita ikut emosi. Kan jadinya kacau balau. Oke? Selama ini belum ada dan kita mau untuk menyenangkan Roh Kudus dan berdiam dalam hati kita dan lain sebagainya, memberikan ke tempat kenyamanan, maka yang menguasai kita adalah setan yang bisa membuat kita kesetanan. Iya. Setan sering membuat kita jadi kesetanan, ngamuk ke karuan. Iya. Karena kita tidak mau mengendalikan. Yang begitu harus kita kendalikan. Kita kuasai, jangan kita dikuasai. Kalau kita dikuasai oleh begitu, habislah kita, kawan. Seberapa hebat pun kau, habislah kau. Iya. Kita baca yuk, Matius yuk. Matius berapa itu? 12 ayat 45 ya. Kisahnya semua sudah hafal. Kisah orang yang sudah bersih, tapi ternyata ya setan itu tidak pergi jauh-jauh. Kalau kita misalkan di Jakarta atau di mana saja lah ya, setan tidak terusir dari tempat kita jauh-jauh. Dia sedang menunggu kesempatan. Kau pasti kasih contoh. Dari samping ini. Iya. Jangan pikir, oh setelah didoakan, setannya pergi lari gitu ke tempat lain. No, no. Ya. Opa sih nggak masuk akal Opa gituan tuh. Sorry deh, ya. Matius 12 ayat 45 ya, mata. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ya, semoga kita tidak termasuk angkatan yang jahat lah. Jadi, mari kendalikan semuanya nih. Kalau kita tidak mengendalikan, maka kita termasuk angkatan yang jahat. Karena kita akan bergaul dengan yang jahat. Maka itu akan mengkontaminasi ya, dan lain sebagainya diri kita. Sehingga kita akan berlaku jahat istilahnya. Jahat ini belum tentu berarti harus memukul orang, mematikan orang. No, no, bukan hanya itu. Ya. Tapi marilah. Perbuatan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu sudah dinamakan kejahatan. Jadi jangan dibikin susah-susah. Jangan dicari. Wah, no, 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 no. Sekarang perbuatan kita bagaimana? Kita mengendalikan segala macam keakuan dan lain sebagainya, atau kita dikendalikan oleh keakuan, kesombongan, kemarahan, emosi, pikiran. Itu semua jawabannya di Bapak Ibu sendiri. Anak-anak, Opa ngerti kok ya. Karena Opa kan bekas muda. Kalau Anda jawab Opa kita kan masih muda Opa, jadi masih punya emosi. Iya, ngerti. Tapi apakah berarti harus diumbar-umbar? Karena muda. Lihat tuh di televisi. Akhir kemana-mana segala macam, ya melukai orang lain lah bahasanya. Apakah itu? Lalu Anda merasa dengan teman-teman Anda, wah jadi jagoan gitu. Anda mau jadi Rambo? Ya enggak lah. Kita anak Tuhan tuh, mau nggak mau mesti beda kok. Kalau kita tidak ada perbedaan dengan orang-orang di sekitar kita, so kita sama dong berarti dengan mereka. So buat apa kita mengaku anak Tuhan? Domba sama kambing kan beda. Ya kakinya 4 sama kaki 4. Tapi domba sama kambing beda. Nah kita yang mana? Karena domba
mendengar suara gembalanya. Oh, Anda tinggal buka di YouTube juga banyak tuh ya, The Good Shepherd ya, banyak deh. Itu ada range peternakan domba, orang-orang turis boleh datang, boleh berusaha memanggil domba-domba itu yang sedang memakan rumput. Mereka semua gagal dengan 1001 cara, dengan teriakan dan lain sebagainya, semua gagal. Nah, akhirnya muncullah si gembalanya dengan satu suara saja. Langsung yang sedang makan itu si domba-domba langsung nengok. Dia berseru lagi nih, langsung menghampiri. Nah, ketika si gembalanya itu masuk ke dalam range itu, ya, kandang itu, kandang besar ya itu, luas di lapangan ya, mereka semua mengikuti. Nah, kita kan domba, ngakunya ya. Ada yang ngaku Raja Wali ya silahkan, sama aja ya. Kalau domba, ya dengar suara gembalanya. Kalau kau dengar suara hati, kalau kau dengar suara teman-teman atau siapa yang jalannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, kemana kita pergi? Masih ingat nggak? Mungkin kalian yang muda-muda nggak pernah lihat barangkali ya. Itu dulu ada satu film ya, yang ceritanya ada banyak tikus, tuh orang yang tiup suling. Tikusnya ngikutin semua tuh. Sampai kejebur semuanya. Nah, salah ikut juga sama. Yang Anda hadapi semua adalah orang-orang yang mengaku dirinya rohani. Oke? Yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Oke, kita nggak usah berdebat. Tapi waktu yang membuktikan. Karena di situ juga diingatkan sama kita. Lihat buahnya. Nah gitu aja. Sebab kalau nggak kita bertengkar dengan semua orang. Ya, ya kita maksud diri kita paling bener lah. Ya nggak juga. Marilah ya. Jangan sampai kita dikuasai oleh segala macam itu semuanya. Karena sekali lagi sebelum Opa akhiri ya, itu sangat amat merugikan. Oke, masih sedikit ada waktu ya. Opa ingat pengalaman Opa. Opa sering ngomong di mimbar juga tuh. Opa dulu sewaktu ke gereja kurang lebih 20 tahun loh. Ya, di awal-awal ya. Ke gereja. Setiap minggu ke gereja kok. Itu pendeta mau ngomong apa aku nggak dengar kok. Kan dalam hatiku lu ngomong gampang. Yang ngalamin kan gue, bukan lu. Kan gitu kan bahasanya. Tapi akibatnya apa? Ketika Opa menghadapi problem hidup dalam dagang, usaha dan lain sebagainya, ya, Opa tidak tahu jawabannya apa. Padahal itu waktu lagu-lagu lama tuh mengatakan, kan ada lagu apa tuh, Yesus jawaban dalam hidupku. Tapi ternyata Yesus bukan jawaban buat aku loh. Apakah salah Yesus? Ya salah aku. Ya, merasa diri, wah nggak perlu kok dengan Yesus. Aku sudah banyak uang kok. Kenapa gue perlu Yesus? Yang perlu Yesus ya nggak punya uang. Tuh dalam pikiranku. Ya, dalam pikiranku ya, itu dulu. Mari jangan lakukan kebodohan itulah, ya. Itu aja kok, sederhana aja, ya. Mari Bapak Ibu ya, Tuhan mengasihi kita luar biasa, Dia sabar luar biasa terhadap kita semuanya. Tapi jangan pernah lupa, Tuhan juga ada titiknya. Nggak selamanya koma, ya. Ya. Jadi Tuhan juga ada titiknya juga. Contohnya apa? Bangsa Israel kan, 40 tahun Tuhan sabar kan, ujung-ujungnya titik juga. Gitu. Jadi jangan menggunakan kesabaran Tuhan untuk kesenangan kita semuanya. Oke? Kendalikan dirimu. Kuasai semua yang baik, yang tidak baik semua itu. Kuasai semuanya. Sehingga Anda tidak akan terbawa oleh yang tidak bagus. Tuhan berkati. See you next program. Bless you.